Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat Permana, kelas MN19K, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan hasil dari kerja praktik yang saya laksanakan selama 4 bulan di PT Jidosa Buhin Indonesia. PT Jidosa Buhin Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang beralamat di Jalan Maligi 2, Lot C7D, kawasan industri KIC Kabupaten Karawang. PT JBI adalah anak perusahaan dari perusahaan asing yaitu Jidosa Buhin Kogyo Co. Ltd. dan PT Bakri Tosanjaya dengan pembagian saham sebesar 60 dan 40%. PT JBI memulai produksinya secara konvensional pada tahun 1996 dengan produksi pertamanya yaitu ring gear, flywheel, dan menyusul yoke, rocker arm, anti rod, dan propel shaft. Saya akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi dari perusahaan ini. Menurut Robbins, menguraikan fungsi budaya organisasi terhadap perusahaan sebagai berikut. Pertama, budaya organisasi mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya organisasi menciptakan perbedaan jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Kedua, budaya organisasi membayar suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individu. Keempat, budaya organisasi meningkatkan kemantapan sistem sosial. Oleh karena itu, bertahannya PT Jidosa Buhin Indonesia selama kurang lebih 25 tahun tidak lepas dari pengaruh budaya organisasi yang secara konsisten dijalankan oleh semua unsur dalam perusahaan, yaitu budaya Kaizen atau perbaikan terus-menerus, dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan continuous improvement. Lalu budaya 5R yang disingkat ringkas, rapi, rawat, resik, dan rajin. Dan budaya kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi dasar daripada semua sistem perusahaan. Namun demikian, permasalahan yang sering terjadi adalah pengabaian budaya organisasi tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya cacat produksi. Budaya organisasi pada PT Jidosa Buhin Indonesia menarik saya untuk meneliti lebih jauh. Dalam kesempatan kerja praktik yang penulis laksanakan selama 4 bulan di perusahaan ini, membuat laporan kerja praktik dengan judul Analisis Budaya Organisasi pada PT Jidosa Buhin Indonesia. Sejarah singkat mengenai PT Jidosa Buhin Indonesia. PT Jidosa Buhin Indonesia yang sebelumnya bernama PT Jibuhin Bakri Indonesia didirikan pada tahun 1996 dengan akta notaris nomor 97 dengan notaris Muhanis Salim SH yang berlokasi di Jalan Maligi 2, Lot C7D, kawasan industri KIC Desa Sukalui, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini didirikan dalam rangka penanaman modal asing nomor 1 tahun 1967, yaitu sebagai suatu perusahaan industri komponen otomotif kendaraan bermotor roda 4. PT JBI adalah anak perusahaan dari perusahaan asing yaitu Jidosa Buhin Kogyo Co. Ltd. dan PT Bakri Tosanjaya dengan pemegang saham yang seperti sebelumnya sudah disebutkan yaitu sebesar 60% dan 40%. PT JBI memulai produksi secara konvensional yaitu pada bulan November 1996 dengan produksi pertama yaitu ring gear, axle plate, flywheel yang kemudian disusul dengan produksi yoke, rocker arm, anti-rod, and propeller shaft. Pada tahun 2014 terjadi pembelian saham 40% PT Bakri Tosanjaya oleh Jidosa Buhin Kogyo Co. Ltd. Atau disingkat dengan JPK yang menjadikan 100% kepemilikan JPK. Sekaligus PT Jidosa Bakri Indonesia berubah nama menjadi PT Jidosa Buhin Indonesia dengan izin prinsip perubahan penanaman modal asing nomor 26/1/20
IP-PB-PMA-2014 tanggal 2 Januari 2014. PT JBI termasuk ke dalam perusahaan sedang dengan total karyawan sebanyak 158 orang. Secara lebih lanjut, profil perusahaan yaitu sebagai berikut. Nama perusahaan PT Jido Sabuhin Indonesia, tanggal berdiri 23 Mei 1996, alamat Jalan Maligi 2, Lot C 7D, Kawasan Industri KIC, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan merupakan manufaktur. Jumlah karyawan sebanyak 158 orang. Produk ring gear, flywheel, assembling, yoke, rocker arm, dan propeller shaft. Sekarang kita berlanjut ke manajemen. Menurut George R. Terry tahun 1997, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu kemudian pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Menurut Hamali tahun 2016 menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya manusia. Budaya organisasi memiliki pengertian menurut Robbins dan Judge tahun 2008 mengartikan budaya organisasi sebagai contoh sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi dengan organisasi lainnya. Analisis budaya organisasi dalam perusahaan tersebut dengan organisasi lainnya dan berbeda. Setiap individu yang ada di dalam perusahaan pasti memiliki latar belakang berbeda atau berada pada tingkat yang tidak sama dalam organisasi dapat memahami budaya organisasi dengan pengertian yang sama. Artinya, secara singkat, budaya organisasi itu merupakan satu nilai yang dipegang oleh semua karyawan atau semua individu dalam satu organisasi, mulai dari organisasi atau individu di tingkat paling bawah sampai dengan individu di tingkat paling atas. Lalu tujuan dari kerja praktik. Tujuan dari kerja praktik ini adalah memperkenalkan dunia kerja dan lingkungan kerja, mengetahui budaya organisasi yang ada dalam PT Jido Sabuhin Indonesia, mendapatkan data-data pendukung yang bisa diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam laporan kerja praktik. Lalu metode penulisan artikel menggunakan library research dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi dan menginterpretasi. Kegiatan ini dilakukan dengan observasi dan kerja praktik di PT Jido Sabuhin Indonesia dengan metode deskriptif yang digambarkan melalui teks. Lalu pelaksanaan KP atau kerja praktik. Tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan KP yaitu sebagai berikut. 1. Menganalisis budaya organisasi di PT Jido Sabuhin Indonesia. 2. Melakukan input overtime form. Yang ketiga, melakukan input leave form. Yang keempat, pemutahiran data karyawan. Yang kelima, evaluasi K3, kebersihan dan keselamatan kerja. Dan yang keenam adalah kesehatan dan keselamatan kerja secara lebih lanjut. Lalu uraian pelaksanaan kerja praktik. Tugas utama yang dilakukan selama kerja praktik yaitu melakukan analisis mengenai budaya organisasi yang berhubungan langsung dengan HRGA. Selain itu juga melakukan tugas seperti Kaizen, 5R, dan dokumen lain yang berkaitan dengan divisi HRGA pada PT Jido Sabuhin Indonesia. Selain tugas utama, ada juga tugas pendukung, yaitu tugas pendukung yang dilakukan selama kerja praktik adalah melakukan input leave form, overtime form, dan pemutahiran data karyawan. Berdasarkan data-data tadi, saya menemukan permasalahan yang ada di PT Jido Sabu Indonesia, yaitu 1. Terjadinya kecelakaan kerja, dan kedua, kejenuhan dalam bekerja.
Lalu berdasarkan analisis yang saya lakukan, ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu satu, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian dalam bekerja dan mengabaikan aturan keselamatan kerja, seperti tidak memakai alat pelindung diri, mulai dari helm, air plug, sarung tangan, kacamata safety, dan sepatu safety. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, serta melakukan pengawasan kelengkapan keselamatan kerja, seperti alat pelindung diri untuk selalu dipakai oleh karyawan. Yang kedua, kejenuhan dalam bekerja. Disebabkan oleh tuntutan kerja, kelelahan, dan pekerjaan yang berulang selama bertahun-tahun. Untuk mengatasi kejenuhan dalam bekerja dapat dilakukan dengan membatasi jumlah jam kerja maksimal yang dilakukan oleh karyawan, serta melakukan brainstorming, sehingga karyawan merasa idenya dihargai oleh perusahaan dan tentunya kedepannya menjadi lebih bersemangat. Kesimpulan dan saran. Pada akhirnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah berdasarkan uraian dan temuan di lapangan selama penulis melaksanakan kerja praktik di PT Jido Sabuhin Indonesia pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 29 April 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terjadi kecelakaan kerja dikarenakan kelalaian karyawan dalam bekerja serta penempatan barang yang belum sepenuhnya teratur. Yang kedua, kurangnya brainstorming pada karyawan sehingga terjadi kejenuhan dalam bekerja. Lalu saran penulis, saran saya untuk perusahaan adalah 1. Dilakukan penguatan budaya organisasi yang ada pada PT Jido Sabuhin Indonesia. Yang kedua, memberikan teguran atau bahkan sanksi kepada karyawan yang melanggar instruksi kerja dan standar alat pelindung diri. Yang ketiga, melakukan brainstorming seperti pelatihan Ishikawa diagram, Deming cycle, dan sebagainya, sehingga karyawan merasa lebih dihargai dan tidak merasa jenuh. Yang keempat, divisi HRGA lebih aktif untuk memantau pelaksanaan K3 di lapangan, memastikan bahwa K3 itu dijalankan oleh setiap individu yang ada di lain produksi terutama atau di bagian-bagian lainnya yang memang mempunyai potensi kecelakaan kerja yang lebih luas. Yang kelima, meningkatkan kegiatan Kaizen dan 5R. Tentunya kegiatan Kaizen ini sangat berguna bagi perusahaan karena Kaizen adalah perbaikan terus-menerus tanpa henti selama perusahaan itu berdiri. Dan didukung oleh kegiatan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran selama penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada PT Jido Sabuhin Indonesia. Lampiran pertama merupakan foto kegiatan. Di sini ada 3 foto kegiatan yang penulis lampirkan selama menjalani kerja praktik di PT Jido Sabuhin Indonesia. Demikian, terima kasih presentasi dari saya, Ahmad Hidayat Permana. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi saya pribadi maupun bagi penonton dari presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.